semua, perkenalkan saya Dede Puspita akan menyampaikan materi pengertian silabus dan prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber bahan, dan alat atau media belajar. Silabus merupakan penjabaran dari kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran. Lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Selanjutnya, materi yang kedua berkenaan tentang prinsip pengembangan silabus. 8 prinsip pengembangan dalam silabus, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, fleksibel, dan menyeluruh. Adapun penjelasan lebih detail lagi sebagai berikut. Yang pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual pada diri peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat, dan dapat juga berlaku pada pendidik. Yang terakhir, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Cukup sekian paparan materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriansyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang unit waktu silabus dan juga pengembangan silabus. Unit waktu silabus yaitu 1. Silabus mata pembelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semesternya. 3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan silabus yang sesuai dengan KI dan KD. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok atas dasar 1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru tersebut mengenali karakteristik pendidik. 2. Apabila ada guru yang tidak bisa menyusun silabus, maka sekolah akan membuat kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus tersebut. 3. Di SD atau MI, semua guru menyusun silabus dengan bersama. 4. SD yang belum bisa mengembangkan silabus diharapkan bergabung dengan sekolah yang sudah mampu menyusun silabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Istiqomah. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama,
Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama, A. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pembelajaran. Yang B. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antara mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan pertimbangan A. Potensi peserta didik. B. Relevansi dengan karakteristik daerah. C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar melibatkan proses mental dan fisik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. A. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. B. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang didapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, penentuan jenis penilaian pencapaian kompetensi. Dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap. Selanjutnya yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, kelulusan kedalaman, dan tingkat kesulitan. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan objek dan atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak, elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen silabus. Silabus dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi mata pelajaran. Standar kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada setiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar terdapat dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar. Hasil belajar dan silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang akan dicapai oleh siswa. Yang keempat, indikator hasil belajar. Indikator hasil belajar adalah ciri-ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa. Target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai. Yang kelima, materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keenam, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, strategi pembelajaran,
meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka, pengalaman belajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing kompetensi dasar. Yang kedelapan, adanya penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa. Selanjutnya, yang kesembilan, tentang sarana dan sumber belajar. Sarana dan sumber belajar adalah sarana sumber belajar yang harus digunakan dalam proses mengajar. Setelah teman-teman mengetahui secara teori, perlu diketahui pada dasarnya tidak ada format dan model silabus yang baku. Hal ini disebabkan banyaknya variabel yang mempengaruhi pengembangan model silabus, yang mengakibatkan silabus bersifat dinamis. Dalam artian, suatu model dapat dilaksanakan dengan baik untuk kondisi tertentu, belum tentu cocok untuk kondisi yang lain. Atau suatu model berhasil diterapkan dengan baik oleh guru tertentu, belum tentu berhasil dengan baik jika diterapkan oleh guru yang lain. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan dapat mengembangkan silabus-silabus yang sesuai dengan karakteristik pribadi guru dan kondisi lingkungan di mana guru tersebut bertugas. Nah, teman-teman semua, simak ya, berikut ini adalah contoh-contoh silabus yang baik dan benar. Baiklah, silabus di sini dimulai dengan satuan pendidikan, yaitu nama sekolah, kemudian tema, lalu subtema, kemudian dilanjuti dengan kompetensi inti. Cantumkan 4 KI tersebut. Dilanjutkan dengan mata pelajaran, ada KD, ada indikator, materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, ada pendidikan penguatan karakter, lalu penilaian, lalu alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, teman-teman, dipastikan dulu ini adalah silabus kelas 1 SD. Ada mata pelajaran PKN, ada pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada pembelajaran Penjas, lalu ada pembelajaran matematika, kemudian ada pembelajaran SBDP. Untuk KI dan KD-nya, teman-teman bisa cek di buku tematik guru. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat dengan RPP. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertiannya. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, RPP ini juga memiliki tujuan dan fungsinya. Apa saja tujuan dan fungsinya? Oke, langsung saja kita akan membahas tujuan. Tujuan RPP adalah untuk yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Sementara itu, fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Hai, bertemu lagi dengan saya, Lutfia Zahra. Kali ini saya akan membawakan materi tentang unsur-unsur penyusunan RPP dan komponen penyusunan RPP. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP adalah yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat,
penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran menurut Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat, indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi itu dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran menggunakan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kemampuan dasar. Yang keenam, materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Yang kedelapan, metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi atau dasar seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya, ada penilaian hasil belajar yaitu prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Penentuan sumber belajar itu didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, saya Despira Madana akan melanjutkan menjelaskan materi tentang prinsip penyusunan RPP serta langkah-langkah penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP ada 10 prinsip yang mesti diperhatikan, yaitu yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, KD dari KI 1, sosial, KD dari KI 2, pengetahuan, KD dari KI 3, dan keterampilan, KD dari KI 4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Menggunakan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi dan mengomunikasikan. Yang kelima, berbasis konteks. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitarnya sebagai sumber belajar. Yang keenam, berorientasi kekinian. Pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan nilai-nilai kehidupan masa kini. Selanjutnya, yang ketujuh, yaitu mengembangkan kemandirian belajar pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara mandiri.
Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, dalam menyusun RPP, langkah pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran yang meliputi satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran atau tema pelajaran, alokasi waktu, dan jumlah pertemuan. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator atau pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini menggambarkan hasil dan proses belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Yang keenam, menuliskan materi ajar. Yang ketujuh, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada setiap mata pelajaran. Yang kedelapan, merumuskan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari yang pertama, kegiatan pendahuluan yang merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya, kegiatan inti. Kegiatan inti ini dilakukan dengan cara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konsisten. Yang terakhir, kegiatan akhir, yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Yang kesembilan, menentukan media atau alat atau bahan dan sumber belajar. Dan yang terakhir, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. Setelah kita mengetahui secara teori penyusunan dalam RPP, yuk kita lihat bagaimana contoh dan format RPP yang benar. Baiklah, RPP di sini dimulai dengan satuan pendidikan, kelas atau semester, lalu tema berapa, kemudian subtema, kemudian pembelajaran keberapa, lalu alokasi waktu. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu kita memasukkan kompetensi intinya atau KI-nya. Ada 4 KI kita cantumkan. Kemudian kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, untuk mata pelajarannya ada Bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Kemudian kita cantumkan tujuan pembelajaran dalam RPP ini. Kemudian kita masukkan materi pembelajaran, lalu metode pembelajaran, dan kemudian langkah-langkah pembelajaran, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, lalu penutup. Setelah itu kita masukkan penilaian pembelajaran, ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian sumber belajar dan media pembelajaran.